Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dari Bukit Sion Makale. Kami kembali menyapa kita semua. Kita kembali berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Senin 1 Desember 2025. Mengawali hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa meminta tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, kami boleh menjalani hidup sepanjang malam hingga hari ini Tuhan memungkinkan kami untuk menikmati hari baru ini. Terpuji namamu Tuhan. Saat ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tuntun kami semua dimanapun kami berada, biarlah kami mampu mendengar firman-Mu dengan baik, boleh kami pahami, menjadi penuntun kami dalam melanjutkan hari ini. Kuatkan dan teguhkan kami ya Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami datang bermohon. Amin. Bacaan kita hari ini terdapat dalam Roma pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Roma pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Saya bacakan bagi kita semua dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Firman Tuhan, mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalam dosa? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah ditebus dalam kematian-Nya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitan-Nya. Karena kita telah tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab Ia mati, yakni mati terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Namun Ia hidup, yakni hidup bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, berdasarkan bacaan kita, satu tema yang akan kita renungkan bersama, yaitu identitas baru. Identitas baru. Tentu setiap orang memiliki identitas yang menandai dirinya, dan tentu tidaklah sama. Dan itulah identitas secara umum ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita, Paulus menyampaikan konsep penting mengenai identitas kita sebagai orang Kristen, yaitu bahwa kita telah mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah melalui Kristus. Penyerahan diri menerima baptisan menjadi tanda kita menerima karya keselamatan di dalam Kristus dan masuk menjadi satu keluarga Allah, yang berarti kita mengalami kelahiran kembali sebagai ciptaan yang baru melalui pengorbanan Kristus. Allah sendiri di dalam Kristus telah membaharui hidup kita,
sehingga kita disebut ciptaan baru yang berarti milik kepunyaan Allah, anak-anak Allah. Sehingga hidup kita yang baru ini harus ditujukan semata-mata kepada Allah dengan cara hidup yang menyenangkan hati Allah sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, mari dalam setiap perjalanan hidup kita membuat sebuah pilihan yang mencerminkan kehidupan bagi Allah. Mempertimbangkan bagaimana setiap keputusan, baik dalam pekerjaan, relasi kita, maupun waktu luang kita, dapat mencerminkan integritas dan nilai-nilai kerajaan Allah dalam perjalanan hidup. Jangan kita ragu atau takut mempertunjukkan identitas kita selaku anak-anak Allah. Bertahanlah dalam kebenaran, lawanlah dosa, karena jaminan kita bahwa Kristus yang adalah Bapa kita telah menang atas dosa. Sehingga kita tidak lagi harus takut kepada dosa, karena dosa telah dikalahkan oleh Allah kita sendiri. Karena itu, berpeganglah teguh dalam iman di dalam Kristus. Teruslah lakukan hal-hal yang mencerminkan kehidupan untuk Allah. Jalanilah hidup ini semata-mata untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam Kristus Yesus. Berilah diri kita untuk terus dituntun kuasa Roh Kudus, agar betul-betul kita mampu menampakkan identitas kita yang sesungguhnya di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari bersama kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur kami boleh bersama merenungkan firman Tuhan. Tentu firman-Mu saat ini kami sungguh rindu untuk kami jadikan pedoman dalam perjalanan hidup. Tetapi kami sadar ya Tuhan, kami terbatas, kami lemah. Kami terus meminta tuntunan Allah Roh Kudus menuntun kami semua. Biarlah kami mampu memberlakukan firman-Mu dalam perjalanan hidup, bahkan menjadi pengharapan iman kami dalam menjalani hari hidup, sekalipun kami dalam pergumulan. Ya Allah, ya Tuhan kami terus menyerahkan perjalanan hidup kami, segala tugas dan tanggung jawab yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Perjalanan hidup kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Lindungi kami, tuntun kami ya Tuhan. Biarlah perjalanan hidup kami boleh kami jalani semata-mata untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Teruslah pakai kehidupan kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Berkati sesama kami dalam pergumulan hidup. Biarlah mereka juga terus setia menanti di dalam Tuhan, terus setia berharap di dalam kuasa dan kehendak Tuhan, karena kami percaya dengan iman bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, dan kami terus belajar setia dan taat di dalam Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, berkati mereka masing-masing, beri kebijaksanaan hikmat, biarlah mampu memerintah kami dalam kehendak Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat melanjutkan hari ini. Kasih Kristus yang terus menuntun kita. Shalom, selamat pagi.